Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus, segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 733 nggih. 33 di pada bagian sementara itu, betul ya? Okay. Sementara itu Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, namanya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, mengatakan dalam Kasyfu Ulumil Akhirah, menyingkap pengetahuan tentang akhirat, para pelaku dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan, baik kakek-kakek, nenek-nenek, kaum lelaki dan wanita, setengah baya maupun para pemuda. Ketika malaikat Malik, juru kunci neraka, melihat mereka, dia bertanya, "Siapa kalian? Hai manusia-manusia celaka, kenapa aku lihat tangan kalian tidak diborgol? Kenapa kalian tidak dibelenggu dan dirantai? Dan kenapa wajah kalian tidak menghitam? Tidak ada orang yang datang kepada kami yang lebih tampan dari kalian." Mereka berkata, "Hai Malik, kami adalah orang-orang celaka dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan kami menangisi dosa-dosa kami." Menangislah kalian, kata Malik kepada mereka, tapi tangisan kalian tidak berguna bagi kalian. Saat itu banyak kakek-kakek memegang janggutnya seraya berkata, "Aduhai ubanku,
Oh betapa akan lama penyesalanku. Oh betapa akan lemah kekuatanku. Dan banyak lelaki setengah baya berseru, aduhai musibah yang menimpaku. Oh betapa lama aku akan tinggal di sini. Dan banyak pula para pemuda berseru, aduhai betapa malangnya aku. Oh masa mudaku, kenapa berubah ketampananmu. Banyak pula kaum wanita memegang ubun-ubun dan rambutnya seraya berseru, aduhai betapa sialnya aku. Oh terbukalah kini segala penutup auratku. Itu berlangsung selama 1000 tahun. Dan tiba-tiba terdengarlah seruan dari pihak Allah, hei Malik, masukkan mereka ke neraka di pintu pertama. Syahdan tatkala api hendak menyambar mereka, maka terucaplah oleh mereka semua, la ilaha illallah. Tiba-tiba api itu menghindar dari mereka selama 500 tahun. Kemudian mulailah mereka menangis. Suara mereka terdengar melengking tinggi. Dan tiba-tiba terdengarlah seruan dari sisi Allah Ta'ala, hei Jahannam, ambil mereka. Hei Malik, masukkan mereka ke neraka di pintu pertama. Ketika itulah terdengar neraka itu berdering bagaikan gelegar halilintar. Namun tatkala api hendak membakar hati mereka, Malik mencegahnya seraya berkata, jangan bakar hati yang berisi Al-Quran, yang dulu menjadi wadah iman. Dan selanjutnya datanglah para malaikat juru siksa membawa air yang sangat panas. Di surah Al-Waqiah ya, orang kalau masuk neraka minumannya dari air yang sangat panas. Min hamim fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him, itu di Al-Quran. Akan dituangkan ke atas perut mereka, maka Malik mencegahnya seraya berkata, jangan tuangkan air panas ke dalam perut yang dulu lapar di bulan Ramadan, dan jangan ada api yang membakar dahi yang dulu bersujud kepada Allah Ta'ala. Kembalilah mereka menjadi arang dalam neraka. Kembalilah mereka menjadi arang dalam neraka, hitam pekat bagai malam gelap gulita, tapi iman tetap bersinar dalam hati mereka. Ini akan dibahas lebih lanjut pada akhir bab neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka dan tidak menjadikan kita tergolong mereka yang masuk lalu terbakar di sana. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Ini Imam Ghazali nampaknya mensarikan dari beberapa riwayat ya. Dan ini enggak dikomentari oleh pengedit buku ini, berarti riwayatnya tidak dipersoalkan, karena saya temukan apa yang ditulis Imam Ghazali dalam kitab tadi itu dalam beberapa hadis qudsi diantaranya, termasuk nanti di buku ini terkait dengan bab tentang neraka itu ada pembahasannya. Yang pertama, kalau ibu pernah baca dalam, atau di sini dulu pernah kita bahas di buku ini juga, bab tentang syafaat, dan ini ada juga dalam kumpulan Sahih hadis qudsi ya, di mana disebutkan dalam beberapa riwayat itu, orang yang paling terakhir masuk surga itu adalah orang yang hatinya itu gelap, tidak ada apa-apa, tidak ada kebaikan sama sekali, kecuali satu titik saja. Satu titik itu adalah la ilaha illallah. Satu dulu. Yang kedua, jadi itu masih putih. Satu titik itu putih, yaitu la ilaha illallah. Dan dalam riwayat yang lain, salah satu yang neraka nggak bisa menyentuh itu adalah dahi yang pernah dipakai untuk sujud. Jadi kalau dahinya pernah dipakai untuk sujud, maka dahi yang pernah dipakai untuk sujud kepada Allah maksudnya ya, dan hanya kepada Allah, itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nah, bahkan kalau kita baca dalam riwayat-riwayat yang lain nanti, itu ketika tangan akan disiksa misalnya, itu sedekahnya membela. Ketika perut akan disiksa, puasanya membela. Ketika lisannya akan disiksa, zikirnya membela. Pokoknya semua amal solehnya itu membela. Itu yang pada akhirnya orang beriman itu memang tidak akan, kalaupun dia masuk neraka maksudnya ya, itu dia tidak akan kekal selamanya. Dia pasti akan dikeluarkan dari neraka itu cepat atau lambat. Cuman memang yang paling terakhir itu yang nggak punya kebaikan sama sekali, kecuali satu titik kebaikan itu saja. Itu la ilaha illallah. Ibu nanti kalau berkesempatan baca tafsir surah Al-Hijr awal-awal itu, dalam tafsir Ibnu Katsir itu
Al-Hijr surah ke-15 awal-awal itu ada riwayat bagaimana kemudian ketika orang Islam itu masuk neraka bersama orang-orang musyrik. Kata orang-orang musyrik itu gini, ternyata sama aja, kamu beriman masuk neraka, kami para musyrikin masuk neraka juga sama dengan kamu, sama aja ternyata. Begitu dia ngomong sama saja, itu Allah tersinggung. Tidak sama. Orang yang kafir sama orang yang beriman, orang yang bertauhid dengan orang yang berbuat syirik itu berbeda. Maka segera Allah angkat orang-orang yang beriman itu dari neraka satu persatu sesuai dengan kadar amalnya itu. Makanya tidak ada selamanya bagi orang beriman. Nah, tentu yang kita harapkan begini, Bu ya. Semoga ini harapan kita. Untuk kita semua ini, keluarga kita juga, pasangan kita juga, amin Allahumma amin. Tetangga-tetangga kita juga, orang-orang kampung kita semuanya. Itu harapan kita itu gini loh. Semoga kita itu dapat syafaat yang membuat kita nggak usah mampir ke neraka gitu loh. Jadi udah selesai sebelum tanpa harus masuk ke neraka gitu. Ini tadi di dalam neraka pun masih dapat syafaat. Tapi kalau untuk kita semoga tidak sampai masuk neraka gitu loh, mudah-mudahan. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu yang dalam teori syafaat sebelumnya udah kita bahas ya. Ada orang itu di mizan itu bermasalah. Di mana timbangan kebaikannya itu kalah dengan timbangan keburukannya. Kan kita tahu dalam surah Al-Qari'ah itu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi ini ceritanya kebaikannya kalah dengan keburukannya. Padahal kalau menurut teori monggo, keburukannya kalau lebih berat maka langsung masuk neraka. Karena ingat rumusnya ya, kalau kebaikannya yang lebih berat langsung masuk surga. Rumusnya bagaimana? Surah Hud ayat 114 itu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Surah Hud surah ke-11 ayat 114. Dan kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan dan itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Jadi misalnya gini, ini misalnya ya. Kebaikannya misalnya ada 51. Keburukannya 49. Maka 51 kebaikan itu menghapus 49 keburukan. Itu surplus 2. Nah, itu masuk surga itu. Kelas ekonomi. Tapi lumayan lah. lumayan. Sekarang dibalik, keburukannya 51. Kebaikannya 49. 49 itu menghapus 51. Minus berapa? Kalau menurut teori Al-Qari'ah tadi, minus 2 itu tidak bisa masuk surga. Kalau menurut teori Quran tadi itu. Kalau menurut teori Al-Quran itu mampir dulu di neraka, dicuci dulu yang 2, minus 2 itu. Nah, tapi bersyukurlah kepada Allah, dalam hal ini Nabi tidak menjelaskan demikian tentang ayat itu. Nabi menjelaskan ayat itu dengan mengatakan disitulah berlaku teori syafaat. Jadi nggak langsung divonis neraka, enggak gitu. Tapi diupayakan syafaat. Dalam hadis yang sahih tentang amalan-amalan sunnah itu ada dalam fikih sunnah saya sabik juga, di sini juga kita kutip di sini juga ya. Kata Allah, cari amalan-amalan sunnahnya. Dicopwari itu amal. Allah tentu maha tahu. Kalau Allah nyuruh itu bukan berarti Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Bahwa Allah bertanya itu bukan karena Allah tidak tahu, tapi itu hanya bahasa administrasi aja. Coba cari amal-amal sunnahnya kata Allah. Ketemu, ditambahkan. Ada yang sudah menang. Dengan amal sunnah sudah menang ada. Langsung masuk surga. Tapi ada yang enggak menang juga. Rupanya dia muktasid, pas-pasan amalannya. Stok amalan sunnahnya enggak banyak dia. Atau bahkan mungkin tidak ada. Maka kata Allah dalam hadis qudsi itu, dicarikan apa coba? Dicarikan ada enggak puasanya? Ada enggak bacaan Al-Qur'annya? Ada enggak? Itu dicari. Sehingga dalam
di bab tentang puasa dalam fikih sunnah saya sabik. Puasa dan Al-Quran datang menghadap kepada Allah di mizan itu. Ya Allah, orang ini telah menahan lapar, dahaga dan syahwatnya karena Engkau. Izinkan saya memberikan syafaat untuk orang ini. Diizinkan oleh Allah. Al-Quran mengatakan, ya Allah, orang ini telah menahan kantuknya demi membaca saya. Ya Al-Quran pakai ngomong ada ngantuk segala. Memang Allah baca Quran biasanya ngantuk. Demi membaca saya, izinkan saya memberikan syafaat kepada dia. Ini ada beberapa redaksi ya. Di antara redaksi saya baca itu begitu di antaranya. Kata Allah diizinkan berikan syafaat. Sampai sini ada yang sudah menang, tapi ada yang nggak menang juga masih. Dicari akhlaknya, ada nggak dia punya akhlak yang bagus? Bagaimana unggah-ungguhnya, sopan santunnya, akhlak karimahnya? Jadi budi pekerti, akhlak, moralitas itu punya nilai yang cukup berat. Hadisnya Sahih Bukhari. Di timbangan nanti tidak ada hal yang lebih berat di mizan nanti seperti halnya apa? Al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang baik. Bagaimana hormatnya pada yang lebih tua, bagaimana sayangnya kepada yang lebih muda, bagaimana dia bersifat amanah, jujur, tidak sombong, tidak riak, tidak ujub, bagaimana dia kepada Allah juga baik, pada sesama juga baik. Akhlak itu ternyata punya nilai yang sangat tinggi. Akhlak itu nanti di hadapan Allah. Ada yang sampai sini menang sudah. Oh ini akhlaknya bagus ya. Kepada Tuhannya bagus, pada sesama dia bagus, pada Rasulullah bagus, pada sesama manusianya dia bagus. Menang. Tapi ada juga yang mungkin masih kalah juga, akhlaknya agak-agak bermasalah. Maka terakhirin puncak. Kalau dia punya ini pasti menang sudah. Kalau punya ini tuh, pasti menang sudah itu. Apa itu bitokoh? Bitokoh itu apa? Kartu. Kartu apa? Kartu la ilaha illallah. Itu yang kata Imam Al-Qurtubi dalam pembahasan kita sebelumnya. Yang tidak hanya mengucap di lisan dia la ilaha illallah, tapi sepenuh hati dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan. Kalau diteruskan maknanya dalam hati dia katakan, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa membantu saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menjamin hidup saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa memperbaiki hidup saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Isbat Allah menafikan makhluk. Menetapkan Allah menafikan makhluk. Artinya apa? Selain Allah nggak bisa kecuali dipisahkan itu aja. Bahkan selain Allah itu tidak ada kecuali diadakan itu aja. Makanya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk apa? Tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Tidak berserah kecuali hanya kepada Allah. Dalam i'tiqad. Adapun dalam perbuatan sehari-hari kita bekerja sama, saling tolong-menolong itu karena perintah. Maka kalau jangan misalnya sakit, seutuh-utuhnya dalam hati kita berharap sembuh hanya kepada Allah. Bahwa panjenengan datang ke dokter, beli obat, itu proses yang mesti ditaati sebagai bentuk usaha. Tapi hati sepenuhnya sama Allah, jangan sama makhluk. Kok uang habis mengajukan proposal ke suami? Nah, tidak apa-apa. Tapi berharap rezeki hanya kepada Allah. Paham maksudnya gitu? Ya, mengajukan proposal ke suami itu bagian dari usaha. Itu seperti itu. Tapi berharap rezeki hanya kepada Allah. Misalnya Allahu Akbar. Nah ini kalau punya ini menang pasti. Dan tadi siapa Ustaz orang beriman umat Nabi Muhammad SAW kok sampai masuk neraka itu? Kalau kita merujuk pada hadis Sahih Muslim, Bu, kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW yang masuk neraka itu adalah mereka yang kategorinya muflis, bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena di dunia mulutnya suka mencaci ini, memaki ini, menghina ini, menjatuhkan kehormatan ini, ngutang gak bayar, dolimnya luar biasa, dan tidak pernah bertobat. Allah. Maka dalam hadis Sahih Muslim diceritakan orang yang bangkrut adalah orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa pahala puasanya, pahala hajinya, pahala sholatnya, tapi semasa hidup dia suka mencaci ini, memaki ini, menghina ini. Mulutnya itu loh nggak terjaga. Maka kemudian dipanggillah orang-orang yang pernah didolimi itu untuk meminta pahala dia, sampai pahalanya habis, terus dosa orang ini ditimpakan kepada yang bersangkutan. Ini yang defisitnya model begini-begini. Naudzubillah tadi.
maka kurang-kurangilah mendolimi orang lain. Bahkan jangan dolim, supaya tidak susah hidup kita di dunia ini, terutama di akhirat nanti. Tapi itu banyak orang-orang dolim kok hidupnya tenang-tenang saja. Wow, belum. Atau sudah tapi kita nggak tahu, ya? Atau sudah tapi kita tidak tahu. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan mendolimi dan atau dizolimi. Amin. Allahumma amin. Kenapa saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil? Dulu para sahabat, kalau Nabi cerita soal kiamat itu, kalau dilihat wajah sahabat ketakutan, kata Nabi, apakah kalian takut? Iya ya Rasulullah. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Nabi. Ketika itu sahabat takut. Kalian takut? Iya ya Rasul. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena saya pernah cerita di sini ya. Sababun nuzul surah Ali Imran ayat 173 174 itu, kalau kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil dengan penuh ketawakalan, insyaallah apa yang kita takutkan tidak akan terjadi. Insyaallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aduh gimana Ustadz, dulu kita namanya belum ngaji Ustadz, dulu kita pernah berbuat zalim pada orang lain, tak sengaja atau tidak, taubat mumpung masih hidup, taubat, minta ampun kepada Allah, dan mintakan ampun untuk orang-orang yang kepada mereka kita pernah berbuat zalim. Kalau nggak hafal dijamak saja, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba dan dosa-dosa kedua orang tua hamba, serta dosa-dosa orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban minta maaf. Kalau bahasa Arab versi Imam Ghazali yang pernah saya baca dalam kitab Minhajul Abidin, astaghfirullahalazim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Boleh, tidak apa-apa. Itu kan saya bilang versi bahasa Arab yang di Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba, kedua orang tua hamba, dan orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban meminta maaf. Kalau ibu ingat satu-satu bagus, nggak ingat sudah dikumpulkan aja. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan kalau ada hak yang itu kalau kita orangnya udah enggak ada ya maksudnya ya. Kalau orang yang kita ketemu yang kita minta maaf. Nah, kalau berkaitan dengan hak yang diambil bagaimana? Kembalikan. Wa addi kulladzi haqqin haqqahu. Kalau orangnya udah enggak ada Ustaz. Jambu tetangga dulu yang orangnya udah enggak jelas di mana rimbanya, bibik kantin dulu yang kita makan kerupuk 3 bayar 2. Misalnya belum lagi teman waktu SMP. Semacam-macam namanya kita ya warna-warni kehidupan orang itu kan. Kalau kenakalan sebelum kita balik kan gimana Ustaz? Insyaallah sih. Ya. Belum balik itu belum ada dosa. Belum ada dosa kalau belum balik. Tapi balasan amal tetap berlaku di dunia tapi. Kalau di akhirat enggak, dosa enggak insyaallah. Tapi kalau gini, kalau kata para ulama, anak yang belum balik itu tetap dapat pahala tapi tidak dapat dosa karena dia belum kena beban taklif. Kalau pahala udah dapat, tapi kalau dosa, tapi balasan amal tetap berlaku di dunia ya. Nyolong ketahuan tetap ditabok sama orang misalnya gitu. Misalnya. Insyaallah enggak kena kalau yang itu. Nah, caranya gimana Ustaz kalau begitu? Sementara kita orangnya enggak semuanya kita ketahui kan. Kalau kita ketahui mungkin kita bisa datang minta maaf, kita ganti. Beberapa kita cari di grup alumni enggak ketemu juga Ustaz. Kalau saking tuanya gitu ya. Misalnya. Ya gimana kalau gitu? Ini sekedar kiat yang saya sering sampaikan di mana-mana ya. Sudah gini aja dalam hati kita bilang sama Allah. Sekali aja dan Allah Maha tahu. Ya Allah, pokoknya pada sebagian sedekah hamba niatkan semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Ada gitu, niatkan gitu aja. Sebagian dari sedekah hamba niatkan untuk orang-orang yang kepada pahalanya semoga untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Itu kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ini, beliau mengatakan la khilafah, tidak ada khilaf di antara para ulama, bainal ulama. La khilaf, tidak ada khilaf. Insyaallah itu selesai gitu. Jadi mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Ini konteksnya kalau kita enggak ketemu ya. Kalau ketemu tetap ganti. Nah, terus ya Allah, saya hamba niatkan sekali aja ngomong saya itu pasti ibu udah lupa. Biarkan cara Allah kan enggak pernah lupa. Ya Allah, dalam kata ya Allah pada sebagian sedekah hamba niatkan semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban mengembalikan hak. Dan mudah-mudahan itu diringankan kita nanti di akhirat, bahkan kasus kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
barangkali ada di antara kita yang mungkin sengaja atau tidak pernah mengambil hak orang lain. Itu kalau kata Imam Al-Qurtubi tidak ada khilaf di antara para ulama. Karena di antara kewajiban orang kalau mengambil hak itu mengembalikan. Enggak gini, kan kalau ibu sekarang aja nih dalam hati gitu. Ya niat sekali aja, nggak harus niat tiap kali sedekah, nggak harus. Kan kalau begitu terus kan capek juga mungkin. Dan Allah Maha tahu bahwa kita sudah niatkan di awal. Dan dalam hati kita dalam hati, ya Allah, pokoknya pada setiap sedekah hamba, setiap sedekah hamba ke depannya di pada sebagian pahalanya, semoga untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Itu seperti itu. Nah, jadi itu kita niatkan seperti itu. Harapannya mudah-mudahan nanti di akhirat kalau misalnya kita punya kasus itu diselesaikan oleh Allah. Dan itu kata Imam Al-Qurtubi tidak ada khilaf di antara para ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya pernah waktu itu ngaji, saya bilang udah itu aja karena bukan mas ya, saya suruh masukin ke masjid, tapi yang di itu bukan muslim. Ya tidak apa-apa, sedekahkan atas nama mereka, mudah-mudahan dari asbab hidayah. Ya, anak-anaknya. Iya, mudah-mudahan jadi asbab hidayah untuk anak cucunya. Tapi kalau ketemu tetap kembalikan. Iya, tidak apa-apa. Kan kita niatkan jadi asbab hidayah. Jadi asbab hidayah. Sedekah itu kan kita bertawasul dengan amal soleh. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi asbab hidayah untuk keluarganya bapak ini. Kalau bapaknya udah meninggal tuh, kan secara, dalam keyakinan kita kan tidak sampai itu. Tapi kalau untuk keluarganya kan bisa kita bertawasul dengan harta itu, dengan amal soleh itu, mudah-mudahan dengan sedekah ini menjadi asbab hidayah bagi keluarga bapak ini. Ya. Iya, yang lalu biar berlalu berarti. Ya kalau ketemu dibayar. Kan konteksnya itu bukan dolim sih sebenarnya, itu kan mungkin lebih kepada karena orangnya nggak ketemu aja kan. Enggak nih. Nggih. Sampai ada orang dia merasa dizalimi terus sampai ucap dan saya dari ikhlas dunia akhirat itu gimana itu? Orang itu ketika dizalimi dia punya dua hak. Saya ulang ya, orang itu ketika dizalimi dia punya dua hak. Hak pertama hak membalas, hak yang kedua hak memaafkan. Dalam hukum Islam, orang yang berkata seperti ibu tadi itu boleh, tidak apa-apa, silahkan aja. Ya gimana nggak sakit hati, tiap bulan nombok yarisan, misalnya kan ada orang yang begitu itu ada, misalnya. Bukan di sini, di sana. misalnya. Ya sulit misalnya, tidak apa-apa. Misalnya jangan, aku gak terima kok urusan di akhirat. Di dunia gak kena, di akhirat urusannya. Tidak apa-apa, itu hak. Ya boleh, itu boleh. Hak pertama kan membalas. Hak kedua memaafkan kalau sanggup. Dan itu lebih baik kalau sanggup ya. Memaafkan tuh nggak harus kita ngomong ke orangnya. Mbak, walaupun aku tombok saben bulan terus tak sepuro sampean kenaan. Takutnya dia nanti malah dadi kan. Ya, akhirnya kita cukup dalam hati aja, akadnya dalam hati aja. Enggak usah diomongin. Dan kalau setelah dia tobat, mudah-mudahan tobat sih. Terus tiba-tiba datang bayar, ya kita terima, tidak ada masalah. Nah, cuman memang kalau sanggup memaafkan dan harus ngomong memaafkan itu, ya ini kan sikap hati itu kan. Itu sih lebih baik. Tapi statement tadi itu hak, boleh tidak apa-apa. Nah, kan jenengan kalau baca surah An-Nisa ayat 148 itu Allah bilang apa itu? La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man dzulim. Allah tidak menyukai ucapan kasar yang ucapan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Jadi kalau dizalimi ya tidak apa-apa kalau dizalimi. Ya, jadi aslinya Allah nggak suka, tapi kalau dizalimi ya tidak apa-apa. Itu seperti itu. Jadi ungkapan tadi itu boleh. Tapi kalau mau sanggup memaafkan itu lebih baik. Tapi ya tadi memaafkan tuh enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Itu seperti itu. Allahu Akbar.
Jadi saya ulang ya, yang sampai masuk neraka tadi biasanya itu orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Nah, kita itu jangan sampai jadi orang yang bangkrut. Caranya perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama. Yang lalu ditaubati illa maqad salaf. Seperti itu, insya Allah. Tadi kalau kita sudah berhati-hati, namanya orang ya, kadang sudah berhati-hati tapi ya namanya nggak sengaja. Insya Allah masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu kadang orang nggak sengaja, kecuali sengaja itu beda bab. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Penjelasan kata farigha dalam hadis. Meskipun sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farighallah telah kita terjemahkan apabila Allah telah usai. Tapi sebenarnya masih ada kemuskilan di sini karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Bisa kita terjemahkan sanafrugu lakum ayyuhas saqalan, kami akan perhatikan sepenuhnya terhadapmu hai manusia dan jin. Ar-Rahman ayat 31. Ayat ini merupakan pertakut dan ancaman yang sangat keras dari Al-Quran kepada hamba-hambanya. Jadi seperti halnya kata orang, sa'afruhu laka, aku akan perhatikan kamu sepenuhnya. Meskipun si pembicara itu sebenarnya tidak terlalu memperhatikannya karena suatu kesibukan lain. Tapi Allah Ta'ala tentu tidak disibukkan sesuatu hingga berkurang perhatiannya. Maha suci Allah dan bersikap dengan seperti itu. Ya satu-satunya yang bisa mengawasi hambanya 100% 24 jam itu ya bahkan hingga detil-detilnya ya hanya Allah saja. Kita nggak bisa, manusia nggak bisa. Kita nggak usah jauh-jauh orang lain. Anak kita sendiri aja kalau udah mulai usia SMP, SMA, kontrol orang tua udah semakin melemah. Ya, kan kalau anak masih SD, masih TK mungkin perhatian orang tua masih maksimal. Tapi kalau mulai SMP, SMA, apalagi kuliah, kerja, dan kita tidak mungkin menahan anak kita dengan dalih sayang sehingga mati potensinya. Seperti halnya anak kecil yang diberi mainan anak ayam, saking senengnya diperkes sampai mati. Ya, sama dengan orang tua yang sangat sayang sama anaknya terus dikekepi oleh nandi. Akhirnya mati potensinya, naudzubillahi min syarri dzalik. Ya ada masa di mana memang mereka mesti pergi, bahkan jauh dari orang tua mungkin. Nah, disitulah pentingnya kita sebagai orang tua untuk menguatkan kontrol dari Allah untuk mereka. Ya, jadi makanya dan itu kita doakan, jangan nunggu mereka baru akan pergi kita doakan. Bahkan dari mereka masih dalam kandungan pun, bahkan belum hamil pun dulu kita sudah mendoakan mereka. Allahu Akbar. Itu diantaranya. Dan Allah perhatian pada hambanya ini penuh. Dan saya sudah sampaikan kemarin di sini ya. Dalam mahkamah Allah nanti itu yang dibuka sebagai saksi, yang diajukan sebagai saksi atau yang dihadirkan sebagai saksi itu tidak main-main. Pertama Allah sendiri yang berkenan menjadi saksi, wa kafa billahi syahida. Ini dengan kesaksian Allah aja kita udah nggak bisa kemana-mana. Ditambah dengan kesaksian Raqib Atid. Karena Allah nggak mau sendirian, Allah maunya yang lain jadi saksi juga. Kesaksian para nabi dan rasul jadi saksi nanti. Karena semua perbuatan kita ini dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya Nabi kita itu baik banget. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, ketika aku masih hidup, aku bisa membimbing kalian secara langsung. Ketika aku mati, maka kalau kalian berbuat dosa, aku doakan ampunan kepada Allah. Untungnya Nabi itu orang baik. Tapi yang masuk kita bikin sedih Nabi. Tentunya kita inginkan adalah bagaimana kita membuat bahagia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sementara itu ada pula yang mengatakan bahwa maksud ayat itu adalah kami bermaksud akan membalas dan menghukum kamu sekalian, seperti halnya kata seorang kepada orang lain yang diancamnya, idzan baca transliterasi itu malah repot. Idan atafarrahu lak, kalau begitu aku pusatkan perhatianku kepadamu. Jadi Allah telah usai dari mengadil di antara hamba-hambanya, maksudnya telah menyelesaikan hisab terhadap mereka dan memberi keputusan di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Karena tidak mungkin diartikan bahwa Allah disibukkan sesuatu sehingga melalaikan sesuatu yang lain. Maha suci Allah dan maha tinggi dari hal yang seperti itu. Kan ada di surah Ar-Rahman itu Allah itu kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah itu setiap hari dalam kesibukan. Jangan terus bayangkan kayak sibuknya kita, yang gara-gara sibuk malah banyak yang keteteran yang lain. Enggak. Allah itu maksudnya, Allah itu enggak diem gitu maksudnya. Allah itu enggak diem dengan apa yang terjadi itu, semuanya itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Itu tadi baru saksi hidup, belum saksi mati. Kalau saksi mati nanti didatangkanlah anggota tubuh kita untuk berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Terus didatangkan nanti alam semesta ini, termasuk masjid ini didatangkan nanti bicara masjid ini. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhana. Nanti bicara. Nah, belum lagi nanti didatangkan hari-hari. Hari Kamis kita ngapain ini? Itu ada saksinya. Kata dalam hadis yang sudah kita bahas sebelumnya ya, hari yang pertama Allah bangkitkan hari Jumat. Dan nanti hari-hari itu menjadi saksi. Dan yang terakhir adalah harta, itu jadi saksi nanti. Jadi semuanya jadi itu. Saya sering sampaikan sini ya, kebayang nggak kalau semua itu disuruh bicara oleh Allah? Kira-kira kita apes apa selamat itu? Apes kalau semuanya bicara itu. Makanya harapan kita adalah untuk kesaksian semua itu Allah tutup kasus kita itu. Allah tutup kasus kita, namanya apa itu, di SP3 kan, di deponering. Jadi kasusnya itu ditutup, dipeti eskan. Ini enggak di kasus. Caranya bagaimana? Itu yang sering saya bilang 5 itu, amalan 5 itu ya. Minta kepada Allah hisab yang mudah, berbanyak tobat minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama, tutup aib saudara kita, dan permudah urusan sesama. 5 ini sering saya sampaikan ini. Kalau kita amalkan 5 ini, insya Allah akan banyak kasus kita di mahkamah Allah nanti ditutup kasusnya nanti. Dipermudah urusan kita oleh Allah nanti, insya Allah. Sehingga nggak perlu semuanya dihadirkan untuk menjadi saksi karena sudah Allah tutup kasusnya, sudah Allah ampuni semuanya. Itu harapan kita. Syukur-syukur dan semoga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Namun saya ingin ingatkan kembali pada riwayat-riwayat sebelumnya ya. Ini supaya kita ada harapan kepada Allah ya. Kemarin kita sudah pernah bahas beberapa orang yang dinyatakan masuk neraka tapi selamat nggak sampai masuk neraka. Masih ingat apa enggak? Kalau nggak ingat saya ingatkan ya. Yang pertama ini hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya apa? Sahih Muslim. Yang pertama itu orang yang pernah berdoa kepada Allah agar dia selamat dari api neraka. Maka diseretlah dia ke neraka. Jadi orang ini semasa di dunia sering berdoa kepada Allah agar dia selamat dari siksa api neraka. Kalau dalam hadis riwayat Abi Dawud, habis maghrib, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sebelum ngobrol dengan orang lain. Kalau habis subuh, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sebelum ngobrol dengan orang lain.
Atau kalau nggak bisa baca ini, paling nggak sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh, berarti kita melibatkan keluarga kita. Saya termasuk yang pakai ajirna minan nar. Nah, terus singkat kata singkat cerita, orang ini diseret masuk neraka. Ketika mau dilempar ke neraka, neraka tidak mau terima. Coba bayangkan. Neraka itu nggak mau terima. Ini di dalam hadis Sahih Muslim tentang neraka yang bisa berbicara. Kata malaikat yang bagian bertugas, kenapa kamu nggak mau terima orang ini? Kata neraka, orang ini pernah berdoa kepada Allah agar dia selamat dari siksa saya, dan doanya diterima oleh Allah. Dan saya nggak berani menelan orang ini kecuali dengan izin Allah. Akhirnya ini mafhumul riwayat ya. Malaikat konfirmasi sama Allah. Dan Allah nyatakan masukkan langsung surga. Nah, ini barokahnya pernah berdoa sama Allah, Allahumma ajirni minan nar atau waqina adzabannar. Atau kama qala, hadisnya Sahih Muslim. Kalau yang kedua itu ada orang sama diseret ke neraka juga. Begitu dia mau dilempar ke neraka, orang ini berteriak. Dan kita tahu di surah An-Naba, orang itu la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Orang itu enggak di hari kiamat itu enggak bisa bicara, dan kalaupun bisa berbicara karena diizinkan oleh Allah untuk bicara. Dan kalau ngomong pasti benar. Apa kata orang ini? Ya Allah. Begitu dia ngeliat neraka itu loh, ya Allah, tidak begini aku sangkakan tentang dirimu, kata orang itu. Kata Allah dalam hadis qudsi, apa yang kamu sangkakan tentang diriku? Dan Allah Maha tahu kalau bertanya, ya itu hanya bahasa administrasi. Kata orang ini, selama ini hamba selalu punya keyakinan kau itu maha baik, maha kasih, maha sayang, maha yang dia selalu berbaik sangka pada Allah. Kata Allah, ya wis, langsung masuk surga, nggak jadi masuk neraka. Gara-gara apa ini? Husnudzan. Sama Allah dia baik sangka terus. Sama Allah dia baik sangka terus. Husnudzan ya. Barokahnya husnudzan kepada hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Barokahnya husnudzan. Makanya kalau bisa, harus bisa sih. Kita ini husnudzan mode on terus semuanya. Husnudzan mode on terus. Jangan sampai mati husnudzan sama Allah itu. Terus husnudzan sama Allah, baik sangka sama Allah. Nah, sampai sini ada yang nanya, Allah putusan masuk neraka tapi nggak jadi. Berarti keputusan Allah bisa salah. Saya nanya gitu. Saya jawab, nggak salah sih. Bener, memang dia masuk neraka harusnya. Cuman Allah berkehendak dia selamat dengan amalan itu. Ada ayatnya Ustaz? Ada ayatnya. Mana ayatnya? Ada hadisnya. Ayatnya mana? Ali Imran ayat 185 itu. Di Ali Imran ayat 185. Ada ayat yang berbunyi, faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah. Jadi dan maka siapapun orang yang dijauhkan dari neraka, betul ya? Dan dimasukkan kalimatnya ke dalam surga. Jadi ada orang itu yang dijauhkan dari neraka, betul ya? Dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada orang itu yang nilainya itu menegangkan. Harusnya masuk neraka sudah dia itu, tapi Allah jauhkan dia dari neraka. Bahkan sudah ada di bibir neraka itu. Betul, ada ayat gitu ya. Sudah ada di bibir neraka, betul ya? Ada kata-kata itu enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Berarti ada ayat yang lain berarti. Saya buka dulu. Oh iya, bukan yang ini, ayat yang satunya itu, yang mirip, redaksinya mirip, tapi bukan yang ini berarti. Jadi bahkan sudah berada di bibir neraka. Cuman kita fokus pada ayatnya aja. Maka barang siapa orang yang dijauhkan dari neraka, kalimatnya dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Sampai sini pegang baik-baik dua itu. Banyak-banyak berharap kepada Allah selamat dari api neraka. Paling enggak amalkan hadis riwayat Abi Dawud itu. Mentok-mentok kalau enggak hafal, Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, perkuat husnudzan, baik sangka kepada Allah. Ini dua riwayat yang hadisnya sahih Muslim. Kalau ayatnya tadi berarti, jadi bukan Allah salah, memang sengaja Allah buat begitu. Allah mau selamatkan dia memang. Itu di surah Ali Imran ayat 185 itu. Terus satu lagi. Cuman riwayat ini dalam kitab ini riwayatnya lemah. Di dalam kitab ini, yang ini versi riwayatnya lemah. Namun walaupun lemah, saya pernah sampaikan dalam kajian kita ini, tapi insya Allah ini maknanya sahih hadisnya. Hadisnya lemah, tapi maknanya sahih insya Allah. Nanti saya terangkan kenapa kok maknanya sahih. Dalam riwayat dalam kitab ini, sesuai yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ketika selesai mizan, orang ngantri menuju ke sirat. Ketika ngantri menuju sirat, itu sudah ada rombongan antrian ke surga, ada rombongan antrian ke neraka. Az-Zumar ayat 70 ke atas itu ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongannya, dan digiring masuk ke surga orang ke neraka orang-orang yang kafir itu juga dengan rombongan-rombongannya. Az-Zumar ayat 70 ke atas pokoknya. Nah, pokoknya digiring nanti itu. Ada rombongan-rombongannya. Nah, saat itu ada antrian menuju sirat rombongan ahli surga dan antrian rombongan ahli neraka dalam barisan yang berbeda. Dalam riwayat dalam kitab ini, orang yang di antrian ahli surga itu melihat antrian ahli neraka dan dia mengenali ada sosok yang selama ini di dunia sering membantu perjuangannya. Maka kata ahli surga yang ngantri mau masuk surga itu teriak, Bu, kalau bahasa kita dia aja nggak bu gitu, ini cuma modifikasi aja ini. Bu, ibu ingat saya nggak? Ya ahli neraka itu tertunduk, dia sudah ngantri mau ke neraka kan, sedih dia. Siapa kamu? Saya Bu, saya. Dulu santri yang ibu pernah bantu pengadaan mushaf Quran saya. Saya Bu yang dulu perjuangan dakwah saya ibu yang bantu. Saya Bu dulu yang masjid saya ibu yang bantu. Saya Bu dulu yang pesantren saya ibu yang bantu. Saya Bu yang dulu ibu pernah kasih beasiswa sekolah buat saya. Itu ibu dulu yang pernah kasih modal usaha buat saya. Pokoknya dia ngomong gitulah kurang lebih. Pokoknya yang sering bantu itu malah antri masuk neraka. Oh iya gitu kalau bahasa kita. Saya di hadisnya gitu-gitu amat. Ini modifikasi pun. Tapi begitu kira-kira dialognya itu dalam bukunya yang kita baca. Terus menariknya gini, kata orang ini yang ahli surga ini, ya Allah, orang ini dulu sering bantu saya, orang ini dulu yang membantu perjuangan saya, gitu. Tolong ya Allah, masukkan dia ke surga bersama dengan saya. Langsung Allah putuskan pindah barisan, orang ini masuk ke barisan ahli surga bareng sama orang yang dia bantu itu. Kenapa saya katakan hadis ini maknanya sahih? Karena bersesuaian dengan hadis sahih riwayat At-Tirmidzi hadisnya. Kata Nabi dalam hadis itu, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada, kata Nabi. Orang kaya yang banyak bersedekah, saduq itu banyak bersedekah artinya. Tajir itu orang yang kaya atau pedagang atau orang kaya. Kan dulu yang kaya pedagang dulu, sekarang masih sih kayaknya. At-tajirus saduqul amin, jadi orang yang kaya yang banyak bersedekah dan amanah, orangnya nggak khianat maksudnya ya. Maka dia akan satu rombongan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Kenapa? Karena dia banyak bersedekah, membantu perjuangan para nabi atau dakwahnya para nabi. Walaupun dalam konteks sekarang kan nabi sampun mangkat menghadap kepada Allah, tapi kan perjuangan nabi masih berlangsung sampai masjid, musola, majelis taklim, pesantren, madrasah dan macam-macam. Terus atau perjuangannya para siddiqin itu orang-orang satu tingkat di bawah Nabi, para ulama, para pejuang-pejuang agama. Terus syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi. Maka
jenengan menjadi donatur kayak masjid, musola, majelis taklim, orang tua asuh dan macam-macam yang serupa dengan itu jangan dikira nggak punya fungsi itu dengan izin Allah nanti bisa punya fungsi syafaat dengan izin Allah. Dan satu lagi dalilnya, kenapa saya bilang maknanya sahih, karena ada penjelasan dari para ulama. Maaf ya, anjingnya Ashabul Kahfi saja itu masuk surga bersama Ashabul Kahfi gara-gara membantu perjuangan Ashabul Kahfi. Apalagi manusia, apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo Bu Ici. Berarti tadi menurut penjelasan tadi kan ada rombongan ke surga, rombongan ke neraka mau melewati sirat. Iya, ngantri. Yang rombongan neraka itu tetap lewat sirat. Iya. Nggak langsung masuk neraka. Saya minum dulu ya. Oke, Bagus. Jadi begini. Semua itu terjadi begitu cepat ya. Jadi kalau tanya apakah mungkin ada orang yang nggak pakai antrian langsung masuk, mungkin saja. Tapi dalam riwayat tertibnya tadi itu ngantri. Mengingat ayatnya juga mengatakan nanti kan masuk surga pakai rombongan juga kan? Ada rombongan itu. Itu kalau digambarkan dalam riwayat yang di sini, walaupun saya bilang hadisnya lemah, tapi maknanya sahih insyaallah. Maknanya sahih. Ya tadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Nah, kalau ditanya apakah ada yang nanti kemudian enggak langsung masuk neraka, langsung masuk surga? Mungkin saja ada. Tapi SOP standarnya itu loh, standar operasionalnya itu seperti itu. Bahwa nanti ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah untuk langsung masuk surga atau mungkin saja. Tapi SOP-nya tetap seperti itu. Jadi standar operasionalnya itu ada. sirat itu di atas Neraka. Dalam hadis Sahih Muslim, sirat itu terbentang di atas neraka. Betul, tidak salah. Dan neraka itu punya gancu, kayak semacam duri-duri gancu yang akan menggancu siapapun yang lewat di atasnya. Kalau yang kena gancu dan ketarik ke bawah, jatuh ke neraka yang paling atas, yang paling ringan, itu 40 tahun jatuhnya. Itu belum jatuh, proses jatuhnya 40 tahun. Itu neraka yang paling atas, yang paling dingin, yang pakai sendal mendidih otaknya. Nauzubillah min syarri dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. sebenarnya kalau nggak keterlaluan Allah itu kan maha sayang, maha pengampun, maha gitu ya. Ya, tidak. Ya, betul. Memang gini, Bu. Kalau Ibu baca dalam Al-Qur'an, orang yang masuk neraka itu kebanyakan Allah membahasakan begini dalam Al-Qur'an itu. Walladzina bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 80-an kalau saya enggak salah itu. Coba lihat Ibu. Nanti bahasa itu mirip-mirip dengan di ayat-ayat yang lain itu. Orang yang masuk neraka itu rata-rata Allah menggunakan kalimat yang serupa dengan itu. Sebentar, ayat 80. Ayat 81. Coba baca terjemahnya, Bu. Ayat 81, coba baca terjemahnya. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dosanya menenggelamkannya. Jadi kebaikannya itu resesif, tenggelam oleh dosanya. Kalau ada beras 1 karung, terus ada gabah yang masih utuh yang belum, atau ada batu lah di dalam beras itu ada 1-2 biji, diperhitungkan nggak kira-kira? Nggak diperhitungkan. Tapi kalau dibalik sekarang, batunya sekarung, berasnya cuma 1, 2, 3 biji. Nah, yang lihat batunya kan?
Nah, sama. Ketika sampai nanti ada orang menghadap kepada Allah, kok yang ada cuma tumpukan dosa aja, kebaikannya cuman kebaikannya tenggelam oleh dosanya. Itu baru yang dimasukkan dalam, karena sudah keterlaluan pasti itu. Makanya mungkin saya pernah cerita di sini ya. Kalau harusnya ya umat Nabi Muhammad SAW itu mudah masuk surga harusnya. Bahkan ada ulama yang berseloroh begini, kalau ada umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, malaikat itu nggak heran, udah biasa. Siapa masuk surga? Ici, oh biasa. Nah, gitu. Semoga amin, kita semua lah. Tapi kalau sampai ada umat Nabi Muhammad SAW masuk neraka, itu malaikat itu heran, kok bisa? Coba, ini rumus dasar ini yang sering saya bilang rumus dasar. Kan tadi asal kebaikannya lebih berat langsung masuk surga, kalau keburukannya lebih berat langsung masuk neraka. Ini istilah langsung Bu Ici ya, tetap pakai SOP ya, ngantri dulu tetap. Jadi budayakan antri itu tetap harus ada itu. Tapi ya walaupun bahwa nanti ada jalur khusus, oke lah. Nanti itu orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Karena nanti ada orang-orang tertentu yang memang masuk surga itu sebagai perutusan, tamu kehormatan itu ada. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu sebagai wafda. Wafda itu tamu kehormatan. Iya, nanti itu. Baik, saya akan teruskan ini. Kan kebaikan asal lebih berat langsung masuk surga, kalau keburukan lebih berat langsung masuk neraka. Itu rumus dasar di Al-Qari'ah. Dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kita ini baru niat berbuat baik saja sudah diberi pahala oleh Allah. Kalau dikerjakan dilipat gandakan minimal 10, 100, 700 bahkan hingga tak berhingga. Beda dengan keburukan. Kalau keburukan baru niat saja belum ada dosanya. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan, ya kan? Terus kalau kita segera tobat malah tidak pernah Allah catat. Ya kan? Tidak pernah Allah catat kalau kita segera tobat. Satu dulu. Yang kedua, pintu ampunan Allah tidak hanya tobat. Kalau pintu ampunan Allah hanya tobat, kata para ulama banyak orang yang celaka. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak memenuhi syarat dalam tobat. Pintu ampunan Allah itu banyak. Maksudnya Pak Ustadz, kita duduk begini, ngaji begini, kebaikan nggak ini? Kebaikan menghapus keburukan tidak? Surah Hud ayat 114. Semua kebaikan menghapus keburukan, satu dulu. Belum nanti yang secara khusus Nabi sebutkan, ngaji begini ini, kita didoakan ampunan nggak oleh para malaikat dan binatang-binatang di lautan sana. Oke, masuk ampunan lagi. Kita melangkah dari rumah, satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Kalau dalam konteks sholat, wudhu dari rumah tapi syaratnya. Selama kita berada di masjid didoakan oleh malaikat rahmat ampunan. Coba bayangkan. Wudhu rontok dosa, sujud rontok. Dalam hadis yang sahih dari hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hulyatul Aulia, hadisnya sahih. Kalau ada orang sholat dosanya ditaruh di pundaknya. Ketika dia rukuk berguguran dosanya, dia sujud berguguran dosanya. Nah kalau yang rukuk agak tumaninah, jangan nanti nggak jadi jatuh dosanya itu nanti. Iya itu. Itu hadisnya sahih riwayat Abu Ya'la. Ada riwayat Abu Nuaim, mohon maaf. Terus Nabi mengumpamakan sholat itu seperti mandi. Coba bayangkan. Artinya potensi kita diampuni oleh Allah itu banyak. Sedekah itu bisa memadamkan api neraka, banyak. Apa? Coba. Belum lagi Allah, Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, hobinya memaafkan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus Allah itu kalau ngomong siksa nggak mau buru-buru, Allah maunya ditunda siksa itu. Artinya Allah kasih orang itu kesempatan untuk bertobat. Allah nggak suka dosa itu cepat dieksekusi, adabnya Allah nggak suka. Allah sukanya itu ditunda sampai batas waktu yang Allah tentukan. Allah ngasih kesempatan. Wong sudah segitu baiknya Allah kok masuk neraka itu loh, berarti kan kebuangetan berarti. Kebuangetan. Betul kata Bu Dinar, mesti kebuangetan, kebacut bahasa Jawanya itu. Kebuangetan bahasa Jawanya kebacut Bu Iji. Kebacut. Kebuangetan itu pasti itu. Makanya kalau zalimnya kebuacut itu mesti kena itu. Kena ayat tadi itu. Tapi kalau ya namanya manusia pasti ada zalim. Jadi kalau kita segera menyadari segera untuk minta ampun dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak berbuat zalim,
bahwa namanya orang kadang remnya blong, insya Allah yang begitu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ketika ada orang mengatakan, kalau saya ada jamaah itu nanya ke saya itu kalau baca kitab suci agama sebelah itu kok kayaknya masuk surga gampang ya Ustaz ya. Sementara kalau baca Al-Quran kayaknya masuk surga kok sulit banget. Saya bilang ibu kurang banyak bacanya, saya bilang gitu. Kurang banyak bacanya. Atau ngajinya sama ustadz yang galak gitu. Mohon maaf. Kan kadang ustadz itu ada yang lebih galak daripada nabinya gitu. Ancaman. Ya ancaman itu ada, tapi sebatas sebagai rem. Tapi jangan ngerem terus, nanti gak jalan-jalan nanti. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Oke. Apalagi kalau kita baca hadis Nabi itu kan, kullu ummati, hadis Bukhari itu, yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau kan. Qaulu man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Siapa yang mentaatiku dialah yang masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku dialah yang tidak mau masuk surga. Kalau kita baca hadis itu potensial besar masuk surga. Makanya kalau sampai ada yang enggak masuk surga, kebuangetan itu. Kebuangetan. Semoga kita semua min ashabil jannah. Amin Allahumma amin insyaallah. Nggih, monggo yang lain kalau masih ada. Cukup nggih? Sekarang zuhurnya maju. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.